Kasih Mbak Susi. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Salam berjumpa kembali dengan saya Pastor Eko Wahyu Ordo Salib Suci. Dan sewaktu saya diminta untuk memberikan renungan dan melihat tata urutan permenungan, menarik sekali, bagus. Tim perumusnya bagus, bahwa beberapa permenungan yang dibuat adalah tentang the parable of Jesus, perumpamaan-perumpamaan Yesus. Dan di sini penting. Kenapa? Karena Yesus mengajar melalui perumpamaan. Itu indahnya ajaran Yesus. Ajaran Yesus sering kali diungkapkan tidak dalam kerangka hukum yang jelas dan pasti. Enggak. Kebanyakan Yesus menggunakan perumpamaan supaya orang bisa menafsirkan dan memang bisa melihat yang makin mendalam, bukan kepada aturannya saja gitu ya. Jadi misalnya tentang perkawinan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya kan? Menarik. Jadi tidak berkata bahwa manusia tidak boleh cerai. Nah, Yesus mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, hari ini saya diminta untuk merenungkan bersama-sama Anda tentang sebuah perumpamaan yang amat sangat populer sekali. Orang Samaria yang baik hati. Bahkan konon katanya banyak sekali tokoh-tokoh agama yang kagum dengan perumpamaan Yesus ini. Sungguh Yesus sangat brilian, sangat pandai, sangat jelimet, tetapi sederhana gitu ya, untuk menunjukkan identitas sebagai seseorang yang dekat dengan Allah itu seperti apa. Jadi identitas orang yang sudah mempunyai Tuhan itu kayak gimana gitu ya. Keren. Mari kita bersama-sama mendalaminya. Saya sudah cukup mengenal umat Katolik di Keuskupan Bandung. Saya lahir juga di Bandung, maka karena saya sudah sungguh mengenal umat Katolik di Keuskupan Bandung, saya tuliskan teksnya. Karena orang Bandung itu sangat menguasai kitab suci gitu ya. Maka saya tuliskan saja supaya tidak salah paham. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah
demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya mencoba untuk sedikit mendasari Injil atau kisah perumpamaan ini dengan latar belakang sejauh saya tahu, sejauh saya tangkap. Jadi Yesus memberikan perumpamaan, ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun. Berarti Yerusalem itu posisinya lebih tinggi daripada Yeriko. Secara geografis benar sekali. Lalu Yerusalem, kenapa Yerusalem? Kenapa Yerusalem? Ingat, di Yerusalem itu ada tempat pusat hidup beribadah dari orang-orang Yahudi. Yaitu apa? Bait Allah. Sedangkan di kota-kota lain itu hanya ada sinagoga. Tempat mereka membuka Taurat, membaca Taurat, dan mengupas Taurat itu di sinagoga. Sedangkan bait Allah hanya satu ada di Yerusalem. Jadi memang Yerusalem adalah pusat peribadatan bagi orang Yahudi. Lalu Yesus cerita, ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan di tengah jalan dia dirampok, disamun. Penyamun itu bukan hanya merampok habis-habisan, tetapi memukul, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Jadi kondisi ini harus kita pahami, setengah mati. Perjalanan Yerusalem ke Yeriko itu padang gurun. Dan tentunya pada zaman Yesus belum ada jalan yang beraspal, belum ada jalan yang jelas di mana. Namanya padang gurun, ke Yeriko itu mana? Bisa lewat sana, bisa lewat sini, bisa lewat situ, bisa lewat manapun. Jadi kalau orang ini dibiarkan, ditinggalkan setengah mati, dan tidak ada orang yang menolong, pasti mati. Karena dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Akhirnya Yesus mengembangkan kisah ini dengan mengatakan ada seorang imam. Tadi kita sudah tahu bahwa Yerusalem adalah pusat peribadatan. Berarti kalau dia namanya imam turun dari Yerusalem, pasti dong dari bait Allah. Pasti dong dari habis membuat sebuah persembahan. Namun pada saat ia melihat orang yang setengah mati, ia tidak mau mendekati dan menolong. Kenapa? Karena aturannya seorang imam itu hidup tidak boleh dalam kenajisan. Dia harus menjaga dirinya. Harus halal, tidak boleh menyentuh hal-hal yang haram, najis. Dan mayat bagi orang Yahudi itu adalah najis, haram. Maka kalau sampai si imam ini menyentuh yang setengah mati, karena setengah mati itu berarti tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak sedikit pun, dia berpikir itu sudah adalah mayat, maka dia akan menjadi haram. Maka dia lebih baik tidak merepotkan dirinya sendiri. Lebih baik dia tidak mau ambil pusing. Dia tidak mau susah. Dia pergi melalui jalan lain. Lewi, kalau Bapak Ibu melihat, suku Lewi di dalam bangsa Israel adalah suku yang ditentukan sebagai apa? Sebagai suku yang punya pekerjaannya di dalam bait Allah, mengurus perkara-perkara di dalam bait Allah. Itu suku Lewi. Maka para imam itu kebanyakan dari suku Lewi. Jadi suku Lewi ini memang punya tugas khusus untuk apa? Untuk menyelenggarakan dan mengurus peribadatan di dalam bait Allah. Maka tentunya suku Lewi ini pun adalah apa? Adalah seseorang yang turun dari Yerusalem habis dari bait Allah. Dan sama persis yang dilakukan suku orang Lewi ini dengan imam. Dan yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Karena orang Samaria itu adalah turunan. Jadi orang Samaria itu adalah campuran. Tidak genuine, tidak asli orang Yahudi. Orang Samaria itu campuran antara orang Yahudi dengan suku bangsa lain. Maka bagi bangsa Yahudi mereka adalah orang luar.
tidak disebut sebagai anak-anak Abraham. Mereka tidak mau melihat orang Samaria sebagai anak-anak keselamatan. Tidak. Maka pada saat orang Samaria itu datang dan dia melakukan sebuah perbuatan pengorbanan, lihat pengorbanannya. Dia membalut luka-lukanya. Apa enggak dia berkorban perasaan? Dia akhirnya menyirami minyak dengan anggur. Minyak dengan anggur itu kan mahal. Apakah dia tidak korban materi? Lalu setelah itu dia bawa ke penginapan dan merawatnya. Apa enggak dia korban waktu? Lihat, begitu banyak pengorbanannya. Bahkan dia mengatakan kepada pemilik penginapan, kalau ini uang, kalau kurang 2 dinar ini, dan kurang pembayarannya, saya akan datang dan membayar lagi. Ini lihat nilai totalitas dari sebuah pengorbanan orang Samaria. Maka pada saat Yesus membalik perumpamaan ini ditanya, menurut kamu siapa sih sesama bagi orang yang dirampok itu? Dan gampang sekali jawabannya pasti. Sesama itu adalah orang Samaria. Padahal bagi orang Yahudi memang jawabannya gampang, tetapi untuk mengakui bahwa orang Samaria baik itu berat gitu ya. Harus yang baik itu imam, harus yang baik itu Lewi. Tapi melihat kelakuan seperti perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus, akhirnya terpaksa mereka harus mengakui orang Samaria itu adalah sesama bagi orang yang dirampok. Maka Yesus bagus memberikan sebuah kesimpulan. Dikatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus juga menghargai orang Yahudi dengan tidak mengatakan, pergilah, jadilah seperti orang Samaria itu. Enggak. Karena sangat sensitif. Pergilah dan perbuatlah seperti orang itu. Jadi seperti orang Samaria itu memang. Tapi tidak spesifik mengatakan orang Samaria di sini. Jadi lihat di sini bahwa rupanya dari perumpamaan ini Yesus mau memperlihatkan bahwa kualitas hidup orang hidup rohani itu tidak tergantung pada statusnya, tidak tergantung pada kedudukannya, tidak tergantung pada pekerjaannya. Walaupun pekerjaannya pastor misalnya, atau identitasnya romo, identitasnya biarawan-biarawati, tetapi kalau tidak ada belas kasih dan kemauan untuk berkorban seperti orang Samaria itu, ini bukan orang yang patut untuk diteladani. Ini bukan pengikut Kristus yang sejati. Jadi memang kisah ini pun memang seringkali menjadi otokritik gitu ya bagi saya, bagi teman-teman imam saya pun sama. Apakah saya yang sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi imam, sudah ditabiskan di dalam nama Tuhan, apakah saya bisa melakukan sebagai seorang pribadi yang berbelas kasih dan mau berkorban? Jadi kemauan berkorban itu berarti kemauan untuk lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dan itu pun bisa menjadi kritik bagi hidup perkawinan. Apakah di dalam hidup perkawinan pun, padahal saya seorang dosen, padahal saya seorang dokter, gitu ya, padahal saya seorang jenderal, komandan di dalam pasukan saya, tetapi pada saat di dalam rumah, Anda tidak bisa menjadi seorang dokter, Anda tidak bisa menjadi seorang jenderal, Anda tidak bisa menjadi seorang guru, Anda tidak bisa menjadi seorang insinyur, orang hebat. Tidak, di dalam rumah engkau adalah suami, istri, atau orang tua. Dan apakah sebagai pribadi, suami, istri, atau orang tua, Anda mau berkorban untuk orang di dalam keluarga Anda? Ini menjadi kritik juga dengan hidup kita, gitu ya. Jadi jangan sampai hidup kita ini sebagai Sebagai orang yang rajin pelayanan di dalam gereja, rajin sekali mengundang orang untuk berdoa, rajin sekali mengajak orang untuk berdoa, rajin sekali mengajak orang untuk membuka kitab suci.
Tetapi pada saat ia berada di rumah, ia menjadi seorang tuan besar, ia menjadi seseorang yang ingin dilayani, dihormati, didengarkan. Rasanya hidupnya seperti rel kereta api yang tidak bertemu satu sama lain. Antara hidup rohani dan hidup keseharian seperti rel kereta api yang tidak akan pernah menyambung. Itu bukanlah sebuah spiritualitas pengikut Kristus yang dikehendaki oleh Kristus di dalam perikop ini. Maka sekarang kalau kita kembangkan perikop ini, kenapa sih manusia itu kok enggan untuk berbelas kasih? Mungkin manusia enggan berbelas kasih. Pertama-tama karena apa? Karena tidak mengalami belas kasih yang begitu besar dari Tuhan. Jadi kita tidak punya modal kasih dari Allah. Dan Allah itu tidak pernah memerintah kepada kita untuk melakukan sesuatu tanpa diberi talenta, tanpa kita diberi modal. Lihat saja, Yesus selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang talenta. Entah itu sudah dibahas atau belum, pasti akan dibahas ya, tentang talenta. Memberikan, sama. Kita pun mendapatkan, hendaklah engkau bermurah hati seperti Bapamu murah hati. Jadi Tuhan itu menuntut kita untuk menjadi seseorang yang murah hati karena Allah sudah bermurah hati pada kita. Jadi mengapa Tuhan menuntut kita untuk mengampuni sesama kita 70 kali 7 kali? Karena Tuhan pun sudah mengampuni kita. Saya. Jadi jangan pernah lupa gerakan pertama dari kehidupan kita bukanlah gerakan memberi, bukan. Gerakan pertama dari kehidupan adalah apa? Rahmat, berkat, anugerah dari Tuhan. Maka gereja selalu mengingatkan semata-mata semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena berkat Allah. Jadi kenapa orang pun menjadi pribadi yang keras, menjadi pribadi yang tegar, menjadi pribadi yang kasar? Mungkin dalam kehidupannya belas kasih, rahmat Allah tidak sungguh nyata hadir di dalam diri dia, di dalam pribadi dia. Dia belum merasakan kelimpahan kasih Tuhan di dalam hidup dia. Atau dalam bahasa Paulus itu, hidupnya belum di dalam roh, hidupnya masih di dalam kedagingan. Ini saya teruskan ya, dalam kerangka hidup dalam kedagingan itu, yang membuat manusia akhirnya tidak mampu mengasihi. Evangelii Gaudium, surat ensiklik dari Bapak Paus mengatakan, bila kehidupan batin seseorang terkurung dalam kepentingan diri, pada diri sendiri, maka tidak akan ada lagi ruang untuk orang lain dan tidak ada tempat untuk orang miskin. Jadi Bapak Paus itu mengingatkan di dalam ensiklik Evangelii Gaudium, orang itu kalau dalam kehidupannya hanya mikirin diri sendiri saja, apakah saya sudah senang, apakah yang saya cita-citakan sudah terwujud, apakah semua keinginan-keinginan saya sudah terlaksana atau belum, atau saya masih punya rencana-rencana mau pergi ke sana, pergi ke sini, makan ini, makan itu, jalan-jalan dengan ini, dengan itu. Maka kalau orang dalam hidupnya hanya begitu banyak planning untuk dirinya sendiri, dia tidak akan punya tempat dalam hatinya untuk mikirin orang lain. Apalagi mikirin orang miskin. Orang yang harus dia pikirin aja tidak pernah dia pikirin. Maaf, kadang-kadang ini terjadi juga pada pasangan suami istri. Ya. Cukup banyak juga pasangan yang hanya mikirin kesenangan dirinya sendiri. Gitu. Berapa banyak seringkali ada seorang istri yang ngomong kepada saya, Romo, selama saya nikah itu saya hanya mikirin suami, anak-anak aja. Saya nggak pernah mikirin diri sendiri. Lalu saya berpikir, ya memang itu tugas dan panggilan ibu di dalam keluarga. Pada saat kita di dalam keluarga berani untuk memikirkan pasangan kita, anak-anak kita, dan kita melihat mereka tumbuh, mereka bahagia,
di situ akan terselip sukacita, rahmat, kebahagiaan. Di situ letaknya. Buah dari sebuah apa? Buah dari sebuah pengorbanan untuk memikirkan orang lain. Maka sekarang saya ingin memperlihatkan ada 3 poin yang membuat orang akhirnya terjerat. Terjerat pada apa? Pada sifat dan sikap yang tidak pernah bisa punya waktu untuk mikirin orang lain. Pertama adalah apa? Kelemahan manusiawi, dosa, atau sering disebut sebagai godaan. Saya selalu membedakan antara godaan dan cobaan atau ujian. Saya sudah berbicara di sesi tersendiri. Mungkin Anda pun, Bapak Ibu pun sudah pernah mendengarkan. Godaan itu dari si jahat. Sedangkan cobaan itu adalah dari, kadang-kadang Tuhan mengizinkan cobaan itu. Put to the test sebagai ujian iman kita. Jadi godaan itu adalah dari iblis supaya apa? Supaya manusia jatuh. Supaya manusia tidak bisa berkembang hidup imannya, hidup spiritualitasnya, hidup rohaninya. Contoh, misalnya, saya sudah lama pelayanan di PD PKK Katedral, sudah baik-baik, tiba-tiba pastor pembimbingnya atau pastor parokinya menghina saya. Tidak menghargai pengorbanan saya udah toh-tohan gitu, bebeakan istilah bahasa Jerman teh, geus bebeakan KPD ka manamun aya PD sok mawan makanan, ini sejen mentara tara mau makanan, nu sejen mah cuma mau bibir doang gitu ya. Resep makan nungkul aing urang mah kudu mawa sagala-galana. Masih dicarekan ke pastor paroki, geus urang moal-moal deui. Saya emang nggak akan lagi pelayanan, nggak akan. Nah ini, kata tidak akan dan kata-kata supaya menjauhi saya dari pelayanan itu adalah godaan. Ini bukan cobaan, bukan ujian, godaan supaya Anda tidak mau lagi memasuki apa? Hidup rohani. Jadi manusia itu seringkali untuk menjadi baik ada kuasa iblis yang tidak menyukainya. Maka tidak aneh ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang tanya kepada saya, Romo, kenapa ya di saat saya mau baik ya, di saat saya mau baik, tiba-tiba begitu banyak saja halangan. Selalu banyak ada godaan, selalu banyak ada yang membuat saya susah jadi baik lagi. Itu. Yang kedua adalah apa? Penderitaan, cobaan. Seringkali banyak terjadi begitu banyak penderitaan yang tidak bisa kita mengerti. Walaupun kita bertanya mengapa sampai terjadi pada saya. Dan apapun jawabannya tetap tidak pernah memuaskan. Ujian, cobaan, tantangan hanya bisa dihadapi dengan apa? Penerimaan. Jadi pada saat orang mendapatkan penderitaan yang begitu besar, begitu keras, dan dia tidak bisa menghadapinya, maka makin lama dia bisa menjauhi Tuhan. Saya teringat sekali waktu saya mendampingi seorang ibu yang berpenyakit kanker. Dia hampir mati 2 kali. Kolaps. Dan dokter sampai mengatakan hanya mujizat yang bisa menyembuhkan dia. Dan akhirnya saya membantu dia, menolong dia, menggumuli di dalam doa, dan dia pulih kembali. Dia sehat. Tiba-tiba 4 hari yang lalu dia kena COVID. Dia sangat terpukul sekali. Dia tidak bisa merasakan cicipan makanan, tidak bisa merasakan ciuman, panas dingin, lalu sesak nafas. Sampai akhirnya dia WA saya, sudah Romo, saya sekarang pasrah. Saya udah nggak kuat, mati aja udah sekarang, mendingan mati aja Tuhan, udah saya mati. Lalu saya berkata, hei saudaraku, jangan lupa, kalau 2 kali kau sudah bisa melewati, sekarang pun Tuhan menolong kamu untuk mampu melewati semuanya. Percayalah, berserahlah. Dan menarik sekali pada saat dia berserah, tadi malam dia sudah WA saya,
Romo terima kasih, saya sudah mulai merasakan lagi rasa nanas, rasa garam, rasa manis. Jadi perhatikan di sini penderitaan itu hanya bisa kita terima. Dan yang ketiga, apa yang menjauhkan manusia dari Allah? Bisa jadi kemewahan. Kemewahan, saya tidak mengidentikan kalau begitu orang mewah, orang kaya apakah tidak bisa baik? Enggak, saya tidak mengidentikan. Kemewahan itu adalah hati-hati jerat. Jerat itu artinya begini, orang itu kalau mewah punya segala-galanya, dia bisa mendapatkan kepuasan dari segala hal materi, dia mau makan apa aja bisa, mau pergi kemana wae bisa, mau makan, mau dengan siapapun bisa, maka orang itu sudah tidak membutuhkan lagi sukacita di dalam Tuhan. Dia sudah berpuas diri dengan sukacita di dalam materi-materi segala hal yang dia miliki. Memang orang seperti ini sepertinya mengalami sebuah kepuasan. Enggak. Suatu saat orang ini akan mengalami kehampaan, kekosongan. Karena semua apa yang dia dapatkan, semua apa yang dia peroleh, selalu tidak pernah mencapai sebuah titik. Sudah, cukup. Saya puas banget. Enggak. Selalu akan lari lagi. Sana sini, mencok sana, mencok sini. Jadi kesenangan itu seperti monyet yang tidak pernah bisa diam. Loncat sana, loncat sini. Setelah saya dapat ini, masih nggak puas. Lari lagi ke situ, masih nggak puas. Maka orang-orang seperti ini akhirnya apa? Pikirannya terobsesi pada apa? Mencari kesenangan. Mencari kesenangan. Di dalam apa yang dia bisa dapatkan. Apa yang dia bisa peroleh. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Bapak Paulus, bahwa di dalam kehidupan manusia, kalau orang terbelenggu oleh tiga hal ini, oleh godaan, kelemahan manusiawi, oleh dosa, oleh penderitaan yang tidak bisa dia terima, oleh berkat yang terlalu mengekang dia sehingga dia menjadi pribadi yang yang rakus, yang tidak pernah puas, yang selalu merasa kurang, maka orang-orang ini tidak akan pernah punya waktu menyediakan dirinya untuk memikirkan orang lain. Padahal jangan pernah lupa bahwa Yakobus berbicara tentang hidup dalam kasih. Yakobus bab 2 ayat 14 mengatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi ini yang yang menjadi sebuah tantangan bagi seseorang beriman, bahwa hidup beriman itu tidak hanya cukup dengan dengan doa, dengan membaca kitab suci, tetapi kita pun selalu dituntut untuk hidup tidak hanya di dalam kasih Allah, tetapi hidup menjadi kasih bagi orang lain. Jadi ini menarik, bahwa kita tidak hanya hidup di dalam kasih Tuhan, tetapi kita pun harus menjadi kasih Tuhan bagi sesama. Ini tantangan di dalam surat Yakobus. Jadi iman yang membuahkan kasihlah iman yang bisa menyelamatkan kita. Maka bagi Yakobus, Rasul Yohanes pun berkata, 1 Yohanes bab 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya punya Tuhan, saya ini orang bertuhan, tetapi saya tidak bisa mengasihi orang yang sulit dalam hidup saya, berarti saya belum sungguh-sungguh memeluk Tuhan dalam hidup saya. Saya baru beragama saja, belum bertuhan, gitu ya. Belum dirangkul, belum dihayati oleh kedalaman arti dari Tuhan sendiri yang dikatakan oleh Rasul Yohanes sebagai kasih. Maka Yesus sendiri berbicara di dalam Injil Matius
Hukum yang pertama dan terutama adalah apa? Kasih. Tidak ada hukum manapun yang mengungguli kasih ini. Dan ingat bahwa 10 perintah Allah pun dimulai dengan kata-kata hormatilah Tuhan Allah. Ya, jadi kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi ini adalah dasar kerangka pikiran Yesus untuk berbicara tentang apa? Tentang kasih. Sehingga Yesus semakin memperdalam lagi tentang kasih dengan mengatakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan beriman. Kasih tidak bisa dilepaskan dari kehidupan seorang beriman juga. Maka Lumen Gentium artikel 8 dan 56 mengatakan gereja adalah persekutuan iman, harapan, dan cinta kasih. Artinya bahwa kita itu dipersatukan karena punya iman yang sama. Kita mengimani Allah yang sama. Kita mengimani ajaran yang sama. Dan di dalam hidup menggereja, hidup beriman pun kita mempunyai harapan yang sama. Yaitu harapan kita sebagai seorang pengikut Kristus adalah apa? Diselamatkan dan kelak dipersatukan di dalam kerajaan Allah. Itu harapan yang harus ada di dalam kehidupan semua orang beriman. Jadi kenapa seorang beriman itu hidup berbuat baik? Kenapa berbelas kasih? Kenapa mau mengampuni? Kenapa mau memaafkan? Karena harapan kita bahwa kemurahan hati Tuhan yang boleh saya berikan kepada orang lain membuat saya menjadi apa? Menjadi pribadi yang layak diberikan kemurahan Tuhan pada saat saya kelak setelah melalui kehidupan di dunia ini. Jadi harapan seorang beriman yang benar bukan harapannya adalah apa? Harapan kamu sebagai seorang beriman. Ya, saya dapat jodoh yang seiman. Ya, supaya usaha saya maju. Supaya anak-anak saya kalau kawin mereka ketemu dengan jodoh yang baik, yang menghormati mereka. Ini harapan hanya di sini. Harapan seorang beriman harus melambung jauh sampai kekekalan, sampai dengan persekutuan dengan Tuhan. Itu harapan yang harus dicanangkan di dalam hati setiap orang beriman. Dan ini harapan yang diajarkan oleh gereja, diimani oleh gereja. Maka kalau kita sebagai persekutuan gereja yang punya iman, harapan, maka kasih pun adalah hukum yang membuat kita bisa bersekutu. Jadi hukum dalam hidup bersama, entah itu bersama Allah dan bersama sesama, dan bahkan bersama dengan diri sendiri, hukumnya adalah kasih. Nah, kalau kita kembalikan kepada yang tadi statement pertama saya, kenapa sih sampai orang tidak bisa berbelas kasih? Kenapa sih sampai seseorang tidak bisa bermurah hati? Jangan-jangan kemurahan hati Tuhan belum dia rasakan. Belas kasih Allah belum melimpah dalam hidup dia. Sehingga dia menjadi orang yang penuh kekhawatiran, penuh kemarahan, penuh ketakutan, penuh dengan balas dendam. Ini adalah tipe-tipe pribadi yang belum dilimpahi oleh belas kasih Allah. Maka sekali lagi saya menekankan di sini, bagaimana supaya orang berbelas kasih? Allah adalah kasih, barang siapa berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Maka tadi diperlihatkan manusia tiada akan pernah mampu mengasihi kalau dia tidak tinggal di dalam kasih Allah, tidak menetap di dalam Tuhan. Saya setuju kalau ada seorang ibu yang
pernah sharing pada saya, Ya, Romo. berapa menit? 5 menit. Tuh. Oh, saya 5 menit lagi. Oke. Bukan, Jadi, Pastor, itu ada yang bocor ya. oh, saya pikir saya 5 menit lagi. Jangan ngomong. Jangan ngomong, masuk buat. Iya, maaf, Pastor. Jadi, ada seorang ibu yang mengatakan, Romo, saya mempunyai seorang suami. Suami saja begitu saja meninggalkan saya dan kedua anak saya. Dia menikah dengan wanita lain. Dia tidak pernah memikirkan anaknya, tidak pernah memikirkan saya. Lalu dia berkata, apakah saya masih patut mengampuni dia? Kalau suatu saat dia kembali, apakah saya masih harus menerima dia? Saya sudah jijik, Romo, melihat dia. Saya sudah tidak mau. Saya bukan seorang wanita yang mau mengemis-kemis supaya dicintai dan dikasihi dan diberi belas kasih oleh dia, bukan. Saya wanita yang bisa bekerja keras, saya bisa dan mampu membesarkan 2 anak saya. Dan itu dia tunjukkan oleh wanita itu. Dan pada saat dia akan datang, saya tidak akan pernah membuka pintu lagi untuk dia. Lalu saya berkata, Ibu, kalau Ibu berkata seperti itu, berarti Ibu melihat diri Ibu benar. Ya, betul. Memang saya benar. Saya tidak salah. Saya tidak melakukan apapun. Dan suami saya yang melakukan seperti itu pada saya. Saya tidak memicu sehingga dia meninggalkan diri saya. Dan saya mengatakan, Ibu, saya bisa mengerti kalau Ibu tidak bisa menerima suami Ibu. Karena Ibu berpijak pada apa? Berpijak pada kesakitan batin Ibu. Kesakitan hati Ibu. Jadi selama manusia itu hanya berpijak pada rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah, dia tidak akan pernah mampu memaafkan orang yang menyakiti. Orang ini belum berada di dalam Tuhan. Maaf, saya tidak mengatakan bahwa orang ini salah. Enggak. Saya tidak mengatakan dia salah. Apakah orang ini berdosa? Saya tidak mau mengatakan dia orang berdosa. Masa sudah dikorbankan oleh suaminya, gitu ya, sudah menjadi objek penderita, masih didosa-dosakan oleh pastor gelo etama, gitunya. Saya tidak mau mengatakan bahwa ibu teh salah temenang kos gitu. Enggak. Saya bisa mengerti bahwa ibu masih berada di dalam kemarahan, masih berada di dalam kejengkelan. Bahkan saya mengatakan, enggak apa-apa. Saya masih setuju dengan kata-kata ibu. Kalau ibu masih belum bisa menerima dia dan masih belum bisa berkomunikasi dengan dia, wajar, betul, manusiawi banget. Hanya ibu ingat bahwa kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang murah hati. Dituntut oleh Tuhan. Dan Tuhan itu bukan hanya menuntut, Tuhan itu akan memampukan kita kalau kita berani tinggal di dalam Tuhan. Menariknya, si ibu itu waktu saya nanya kepada saya, apa sih artinya tinggal di dalam Tuhan? Saya emang nggak ngerti. Terus saya mengatakan, Bu, ibu rajin ikut sakramen, ibu rajin baca kitab suci, cobain aja. Betul loh saudara-saudara, waktu ibu itu ekaristi, dia menghayati, merasakan, lalu dia membaca firman Tuhan, lalu dia sakramen rekonsiliasi, hati dia dirubah oleh Tuhan. Hati dia. Sampai akhirnya dia berkata, Romo, kalau nanti suami saya kembali lagi kepada saya dan mau bertemu dengan anak-anaknya, pintu rumah saya akan saya bukakan untuk dia. Lalu saya tanya, kenapa kok bisa kayak gitu, Bu? Kok ibu jadi berubah? Kalau saya jadi ibu, Mas, saya tidak akan. Saya akan kasih pisau suami saya kalau datang, tahan dia. Saya balas supaya dia juga merasakan rasa sakit saya. Terus si ibu itu berkata, enggak pastor. Saya nggak tahu pastor.
Saya kok tiba-tiba punya rasa kasih. Saya kasih kepada apa? Kepada suami saya. Saya kasihan kepada suami saya. Kasihannya apa? Suami saya tersesat. Suami saya jatuh. Dia harus butuh apa? Tangan pengampunan. Dan saya mau mengampuni dia. Lihat di sini, saudara. Memang seringkali tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan tidak bisa proses ini kita ikuti dari akal budi kita. Itu karya Tuhan. Itu karya Tuhan. Tuhan yang akan mengubah hati kita. Pada saat apa? Pada saat kita berani membuka hati kepada Tuhan. Jadi ini karya Tuhan yang tidak bisa diatur oleh kita. Maka hanya manusia yang tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Tuhan, membuat manusia itu mempunyai hati seperti Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat seorang santo yang masih muda, Carlo Acutis, diangkat oleh Bapak Paus Fransiskus sebagai seorang beato. Beato ya. Carlo Acutis itu pernah berkata, kenapa dia setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi? Dia mengatakan, saya mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, biar hidup saya seperti roti yang sudah saya santap ini. Jadi Beato Carlo Acutis sungguh mengakui, pada saat saya mempunyai keinginan, pada saat saya punya kerinduan untuk selalu menyantap tubuh Kristus, maka Kristus akan mengubah hidup saya seperti Kristus sendiri. Jadi dia dirubah oleh apa yang dia santap, yaitu Kristus sendiri. Ini orang yang hidup dan tinggal di dalam Allah. Maka saya juga masih ingat sekali hidup di dalam Allah seperti dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 2. Tentang akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Anda ingat kata itu? Bahwa ranting yang tidak berbuah dipotong. Dan ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih berbuah. Jadi memang tinggal di dalam Allah itu berarti apa? Kita harus berani memotong sifat-sifat, hal-hal, kelemahan dalam diri kita yang membuat kita terhalang untuk menjadi seperti Tuhan. Terhalang untuk menjadi apa? Untuk menjadi tangan belas kasih Allah. Maksud saya seperti Tuhan itu menjadi tangan seperti belas kasih Tuhan. Jadi kita harus memotong egoisme kita, kemalasan kita, kelemahan kita, ketidakmauan kita. Bukan ketidakmampuan ya, ketidakmauan kita untuk memaafkan, mengampuni, kita potong. Harus kita patahkan. Sehingga pada saat dipatahkan, Allah makin berkuasa dalam hidup kita. Contoh saja yang paling mudah adalah saya sedang memegang gelas. Isinya teh, hampir penuh. Kalau ada orang yang datang tiba-tiba ke saya, lalu mau ngasih anggur, anggurnya enak, anggur merah, itu yang saya suka gitu ya. Pastor, ini ada anggur merah enak banget. Apa yang terjadi pada saat anggur itu dimasukkan ke dalam teh saya? Tentu hancur rasanya. Maka bagaimana supaya kenikmatan anggur itu bisa saya rasakan? Kosongkan dulu teh ini, buang dulu teh ini. Biarkan anggur itu masuk dan saya bisa mencecapi anggur. Sama. Tuhan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kehidupan kita kalau di dalam hidup kita terlalu dipenuhi dengan kemarahan, kejengkelan, ketakutan, kekhawatiran. Jadi kita harus berani mengosongkan dahulu. Mengosongkan apa? Mengosongkan batin kita dari segala hal-hal yang negatif. Maka saya mengatakan seperti yang dikutip dalam Misericordia Vultus, ini adalah surat apostoliknya dari Bapak Paus Fransiskus waktu
menjelang tahun kerahiman, bukan Fransiskus ya, Santo Yohanes Paulus menulis, melepaskan amarah, murka, kekerasan, dan balas dendam adalah kondisi yang diperlukan untuk hidup penuh sukacita. Jadi kalau orang itu mau diisi dengan sukacita Tuhan, hidup batinnya harus berani dikosongkan dari rasa marah, jengkel, kekhawatiran, dan ketakutan. Seperti teh tadi. Gelas ini supaya bisa diisi oleh anggur yang enak, buang dulu tehnya. Jangan dicampur. Kalau dicampur jadi beras kencur. Ini nggak aneh rasanya. Nah sekarang bagaimana saya ingin memasuki bahwa kasih dalam sebuah spiritualitas. Ibu Teresa, Blessed Mother Teresa of Calcutta pernah berkata, ini kutipan yang sering saya katakan, a sacrifice to be real must cost, must hurt, must empty ourselves. Ini yang 3 poin ini yang ingin saya angkat. Ibu Teresa berkata, cinta itu harus cost, bukan sonder cost, bukan sonder ongkos, bukan tanpa ongkos. Cinta itu harus ada cost, pengorbanan. Cinta itu harus bayar dulu, bukan ambil dulu, bukan. Give dulu, baru take. Jadi cinta itu adalah kreatif, proaktif, bukan reaktif. Jadi cinta itu adalah tindakan pertama, bukan menunggu, menantikan, bukan. Jadi kalau cinta itu hanya nungguin, hanya menantikan, itu bukan cinta di dalam Tuhan. Cinta di dalam Allah selalu seperti Kristus yang menawarkan hidupnya, yang memberikan dirinya. Jadi cinta itu pertama-tama adalah apa? Aksi, tindakan pertama saya. Maka cinta itu sama di dalam keluarga saya tidak boleh menjadi pribadi yang nungguin. Istri saya sudah mencintai saya belum ya? Berapa banyak istri saya hari ini mencintai saya? Berapa banyak istri saya melayani saya hari ini? No, that's not love. Itu adalah egoisme. Itu adalah cinta diri. Itu adalah hedonis. Cinta yang ditunjukkan di dalam Kristus adalah cinta apa? Cinta yang mau memberikan, menjadi yang pertama supaya mengundang orang pun mau mencintai. Sama apakah kita sudah berbicara dengan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang atau belum? Atau setiap anak-anak datang ke rumah selalu ditanya, baru pulang nih? Nggak tahu jam berapa ini? Nggak tahu udah malam? Perempuan datangnya malam. Kalau perempuan tuh datangnya subuh, itu baru namanya anak mami yang hebat. Jadi kalau kata-kata kita pun tidak penuh kasih sayang kepada anak-anak, jangan harapkan anak-anak punya kasih sayang kepada orang tuanya. Sering kali kita menjadi pribadi yang pintar menuntut. Anak itu harus kayak gini ya, harus kayak gini ya. Tapi kita tidak pernah mau menjadi pertama yang menjadi teladan. Itu berarti apa? Teladan. Menjadi orang yang kreatif, duluan, proaktif. Dan yang kedua, love to be real, it must hurt, menyakitkan. Menyakitkan itu berarti kadang-kadang cinta kita diterlantarkan begitu saja. Seperti memberi cinta itu sebuah kesia-siaan. Seperti menggarami air laut. Memang kadang-kadang cinta yang sudah kita berikan itu percuma begitu saja. Percuma. Tidak seperti yang saya harapkan. Betul, betul. Dan belum tentu kalau saya mencintai si A, dan si A itu pasti membalas cinta kepada saya seperti yang saya impikan. Enggak.
Kalau Anda memberikan cinta dan Anda mengharapkan cinta itu dibalas seperti yang saya impikan, itu adalah cinta pamrih. That's not real love. Seorang yang mencintai secara real harus berani bahwa cinta yang diberikannya akan menjadi sebuah hal yang percuma. Betul. Seolah-olah percuma, padahal tidak. Yang ketiga, love to be real, it must empty us ourselves. Orang yang mau mencintai harus apa? Harus melihat apa yang dibutuhkan oleh orang yang dicintai. Jadi pertama-tama orang yang mau mencintai harus mikirkan, dia itu butuh apa ya? Dia butuh apa? Bukan saya punya apa, bukan. Ini menurut saya ini yang paling baik. Lu harus pegang ya, lu harus pakai ya. Bukan, itu that's not love. Itu apa namanya? Maksa, itu maksa. Kan ada orang tua ngomong, namanya orang tua kan pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul Ibu, tetapi apa yang terbaik bagi Ibu belum tentu terbaik untuk anak Ibu. Selalu ingat itu. Yang terbaik bagi Anda belum tentu terbaik untuk orang lain. Saya ingat waktu ziarah, saya mencret-mencret. Diberi obat oleh seorang ibu yang amat sangat baik dengan mengatakan, ini jos banget Romo. Jos. Kalau saya minum ini tuh ya Romo langsung sembuh. Saya minum itu obat. 3 hari 3 malam saya tidak bisa buang air, saudara-saudara. Sampai akhirnya yang beberapa hari mencret-mencret, 3 hari malah sakit perut saya, mules terus tapi tidak bisa ke belakang. Gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, tidak semua resep kita cocok untuk orang lain. Itu harus kita sadari. Maka saya harus pertama-tama pada saat saya mau mencintai, saya harus tahu apa sih yang dia butuhkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia ingini. Itulah yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Dia tahu bahwa orang yang dirampok ini butuh dibersihkan luka-lukanya. Dibaluri dengan minyak, dia bawa ke tempat orang merawat. Dan akhirnya dia katakan, aku bayar semuanya, asal engkau merawat orang ini. Saudaraku yang terkasih, that is love. Sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa mencintai seperti orang Samaria kalau kita tidak tinggal di dalam Allah. Shalom Tuhan.